Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subagio. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrianti Sandia. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Kota Ternate. Saya mengikuti kegiatan lomba merancang media pembelajaran melalui Canva yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate dalam rangka menyambut Hari Jadi Guru Indonesia. Uh, Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah apa sih kelebihanku selama menyaksikan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam semangat dan juga sehat selalu. Baik anak-anak, materi yang akan Ibu tampilkan pada video kali ini adalah apa sih kelebihanku? Nah, topik apa sih kelebihanku ini pasti memunculkan pertanyaan yang ada pada dalam diri kalian sendiri. Apa sih kelebihanku? Nah, dari topik ini, tujuan yang akan kita capai bersama adalah kamu mampu mengetahui tentang kelebihan yang ada pada dalam diri kamu. Dan yang kedua, kamu mampu menemukan kelebihan kamu dengan menggunakan multiple intelligence. Wah, seru banget ya kayaknya. Oke, sebelum kita bahas tentang kelebihan dan juga multiple intelligence, coba deh kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Dan berikan pendapat kalian. Kira-kira seorang guru memberikan ujian kepada hewan-hewan yang ada di hutan, bahwa ujian kali ini adalah memanjat pohon. Kira-kira di antara monyet, penguin, gajah, ikan, anjing laut, dan juga serigala, siapa yang mendapatkan lulus nih, bisa lulus di ujian? Jawabannya tentu monyet. Lalu gimana dong dengan gajah? Apakah mereka tidak lulus? Ya, tentu hewan-hewan selain monyet tentu tidak akan lulus ujian. Lalu yang jadi pertanyaannya, apakah mereka adalah termasuk hewan-hewan yang tidak cerdas? Kita simpan jawabannya, kita lihat lagi di video selanjutnya. Di sini coba deh kalian perhatikan ada gambar spidol dan juga penghapus. Gambar spidol fungsinya adalah untuk membantu kita dalam menulis di papan tulis. Begitu juga dengan penghapus yang berfungsi untuk menghapus tulisan jika ada salah di papan tulis. Kira-kira nih, kita balik fungsi dari penghapus kita gunakan sebagai menulis, sementara fungsi spidol kita gunakan sebagai menghapus. Kira-kira apakah bisa bekerja secara maksimal? Oke, tentu saja tidak, dan tentu saja hal itu bisa membuat kita kerja lebih lama ya, menghapus dengan menggunakan spidol. Maka dari itu jawabannya ada di sini. Setiap manusia itu istimewa dan memiliki keunikannya masing-masing. Dan paling penting, tidak ada manusia yang tidak cerdas. Dia hanya belum mencari lebih dalam terkait dengan potensi yang ada pada dirinya. Ilustrasi dua gambar tadi itu menggambarkan tentang kelebihan yang ada pada diri kita. Bukan berarti ibu menyamakan kalian dengan hewan, hanya saja ilustrasi gambar-gambar tadi mengatakan bahwa kita bukanlah manusia yang tidak cerdas. Hanya saja mungkin kita belum bisa menemukan kelebihan-kelebihan kita. Coba deh lihat, monyet bisa memanjat pohon. Apakah ikan adalah hewan yang tidak cerdas? Tentu saja tidak, karena tentu saja tidak, karena ikan memiliki kemampuan untuk berenang lebih hebat. Atau serigala yang mungkin dia tidak bisa dalam memanjat pohon, tapi dia paling jago dalam berlari. Begitu juga dengan kalian, kita punya keunikannya masing-masing dan tidak ada manusia yang tidak cerdas. Maka dari itu ada seorang pakar yang namanya Gardner, dia menyatakan bahwa kita tuh memiliki multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ya. Di antara kecerdasan-kecerdasan itu adalah yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Ketika kamu memiliki kecerdasan verbal linguistik, kamu menyukai sesuatu hal yang berhubungan dengan kata-kata, kamu suka banget menulis, kamu suka bermain kata, kamu suka belajar bahasa asing, kamu suka berdiskusi dengan teman-teman kamu.
Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kamu yang memiliki kecerdasan logis matematis ini, kamu lebih suka dengan angka, dengan berhitung, dengan berpikir abstrak, berpikir kritis, suka sekali dengan rumus, dan kamu tuh selalu ingin tahu. Itu adalah kamu yang memiliki kecerdasan logis matematis. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kamu yang memiliki kecerdasan visual Kamu yang memiliki kecerdasan visual spasial ini adalah orang yang menyukai tentang bangunan, dekorasi, desain, denah, dan menentukan arah. Biasanya kamu ini suka banget nih dengan game yang berhubungan dengan ruang-ruang, yang kayak arsitek gitu. Terus yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kemampuan seseorang dalam musikal ini termasuk dalam kecerdasan musikal. Sukanya melodi, lirik lagu, bernyanyi kecil, bersium, bersenandung, suka dengan nada, edit-edit lagu, bermain alat musik. Wah, itu adalah kamu nih, kecerdasan musikal. Selanjutnya ada orang dengan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik itu adalah terkait dengan mengontrol gerak tubuh. Jadi orang yang punya kecerdasan kinestetik ini, mereka tuh suka banget mengeksplorasikan dirinya dengan gerakan, entah itu berolahraga, atletik, dan juga menari. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan gerakan, jadi tuh nggak suka banget kalau misalnya belajar di kelas dalam keadaan duduk yang paling lama, itu adalah hal yang menyiksa sih buat anak-anak kinestetik. Terus yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk bisa apa ya, berhubungan dengan orang lain, menyukai terkait dengan kemampuan memimpin, kemampuan berkelompok, berteman, menyelesaikan masalah konflik di antara beberapa teman misalnya. Dia memiliki sifat yang empati dan juga menghargai pendapat orang lain. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini terkait bagaimana kamu memiliki perasaan peka nih pada diri kamu sendiri, bisa memahami emosi diri sendiri. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini, mereka tuh cenderung pendiam, mandiri, karena mereka tuh punya fantasi atau mimpi di dalam kepalanya sendiri, sehingga biasanya orang-orang kecerdasan intrapersonal ini orang-orang introvert gitu kan. Selanjutnya ada kecerdasan naturalistik. Orang-orang memiliki kecerdasan naturalistik ini adalah menyukai tentang tumbuhan, bunga-bungaan, tanaman, menyukai hewan peliharaan, senang di kegiatan alam seperti pantai, di kebun, di sawah, dan berbagai aktivitas alam terbuka seperti itu. Jadi itu saja yang mungkin Ibu sampaikan terkait dengan kecerdasan-kecerdasan yang perlu kita pahami, bahwa setiap orang itu unik anak-anak. Setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Ketika kamu tidak bisa di satu bidang, bukan berarti kamu tidak hebat, bukan berarti kamu tidak pintar. Kamu punya kemampuan yang ada di bidang lainnya. Tinggal kamu menggalinya lagi. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kamu termasuk kecerdasan yang mana? Kecerdasan visual, kecerdasan numerik, kecerdasan musikal, kecerdasan naturalistik, interpersonal, intrapersonal. Pokoknya tinggal kita analisis lebih lanjut. Ibu tunggu ya jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa membantu kalian, dan jangan lupa ya dukung Ibu untuk bisa menang di kegiatan lomba kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.